Perkenalkan, saya Eukarista Yolansa Pratama, mahasiswa aktif di Stipa Santo Sri Lus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, saya berada di tingkat 3 semester 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pembahasannya. Sejarah pemberantasan tindakan pidana korupsi. Tindakan pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain yang berkaitan pada kerugian ekonomi negara. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindakan pidana antara lain: 1. Delik korupsi dalam KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Perpu 013/1950. Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Korupsi sebagai perbuatan pidana, pembuatan yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Lanjut. 3. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindakan pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. 5. TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar. Namun, pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan berdasarkan yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagai suatu tindakan pidana yang bersifat luar biasa, extraordinary crime. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Unit National Convention Against Corruption atau UNCIC 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi. Melalui UNCIC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi
oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Secara umum, lahir delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh perbuatan undang-undang, delik korupsi yang diambil dari KUHP bagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. 2. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Namun, tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun beberapa delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah 1. Kerugian keuangan negara terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3. 2. Suap menyuap terdapat dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 12, dan pasal 6. Penggelapan dana jabatan terdapat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Perbuatan curang terdapat dalam pasal 7. Pemerasan terdapat dalam pasal 12E. D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 (Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) memperkenal suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi. Sebagaimana diatur di dalam pasal 12B, pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seorang kepada seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi wewenang pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah dilindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan jabatan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.